Kita masuk ke sesi kedua, membaca Istianto. Penyaji materi ada dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan ya, Mas Dito, dan moderatornya mahasiswi dari Universitas Kristen Maranatha, ya, Teteh Nancy. Mbak deh, karena orang Jawa kan. Nah, eh, oke, kita akan mulai dan selamat berdiskusi. Saya serahkan ke Nancy. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam rekan-rekan yang saya banggakan. Selamat datang kembali pada acara Membaca Isdianto, sesi kedua, kegiatan membaca bersama dan bedah buku Dekonstruksi Pemahaman Pancasila Menggali Jati Diri Hukum. Sebelumnya, perkenalkan saya Nancy Patricia Tasman, selaku moderator pada hari ini, bisa dipanggil Nancy saja dari institusi Universitas Kristen Maranatha. Sebelum penyajian materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan juga mungkin sudah bergabung bersama kita di ruang Zoom meeting ini. Beliau adalah Mas Anandito Putra Setiadi. Selamat malam, Mas. Terima kasih telah bergabung dan menjadi narasumber pada kegiatan membaca kali ini. Mas Anandito ini berasal dari institusi Universitas Ahmad Dahlan dan memiliki pengalaman organisasi yang sangat luar biasa, yaitu sebagai staf Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Baik, kajian terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 memang tidak akan pernah kering untuk terus digali dari berbagai perspektif. Lalu bagaimana dengan pandangan narasumber kita pada malam hari ini mengenai Pancasila pada zaman Sriwijaya? Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, Mas Anandito, saya persilahkan untuk menyajikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya buka forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Izinkan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi terkait yang pada pokoknya berjudul Sriwijaya, Pancasila dan Identitas Awal Indonesia. Bisa di next, Pak Moderator. Baik, sebelum masuk kepada pokok pembahasan, kita akan bicara dahulu terkait dinamika kemajemukan bangsa serta kondisi bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau menghadirkan tantangan untuk melindungi eksistensinya melalui penggalian jati diri bangsa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hingga hari ini, begitu banyak para tokoh nasional berbicara tentang Pancasila sebagai jalan keluar bagi persoalan bangsa. Tetapi jarang yang kemudian berkomentar, mengapa Pancasila? Tentu ini merupakan pernyataan retorika yang membuka kembali pemahaman substantif dari Pancasila agar lebih aplikatif dan konkret untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan bangsa ini. Kini, di tengah berbagai persoalan politik, isu SARA, infiltrasi asing yang berpotensi merusak persatuan bangsa Indonesia, untuk itu Indonesia perlu memiliki pandangan bersama agar dan dapat kembali menyadarkan akan makna persatuan dan cita-cita nasional demi mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, ketertiban, dan kemakmuran bersama. Selain itu, di tengah era kemajuan informasi dan digital yang pesat menimbulkan spekulasi baru dalam bernegara, terkhusus terkait filter terhadap arus informasi yang terkadang disebarluaskan secara tidak benar atau memuat unsur hoax yang pada intinya dapat memicu perpecahan, perselisihan, bahkan berpotensi melemahkan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Mungkin bisa dilanjut, Mbak Moderator. Baik, sebelumnya, sebelum memasuk pada pembahasan awal, alangkah baiknya kita bicara dahulu. Sebelum era Sriwijaya, bangsa Indonesia sendiri pada awalnya diperkirakan masyarakat Indonesia pada dahulunya berawal dari masyarakat di daerah India kuno yang masuk ke Indonesia sekitar 3.000 tahun yang lalu, yang kemudian mereka berintegrasi dan mendirikan
wilayah yang dikenal keluarga atau silsilah atau kelompok yang dikenal sebagai dinasti Syailendra yang terkenal pada kala itu mendirikan kerajaan Mataram kuno. Kemudian ada juga dari wilayah lainnya yang berasal dari wilayah Cina bagian selatan yang masuk dan bermigrasi ke Indonesia sekiranya 2000 tahun yang lalu, yang kemudian mendirikan dinasti Malayapura yang berada di wilayah Melayu. Baik, masuk kepada History of Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sendiri pertama-tama didirikan oleh Dapuntahyang Srijayanasa pada abad ke-7 Masehi. Kemudian pada perkembangannya, Kerajaan Sriwijaya ini menempati 3 wilayah yang dijadikan pusat pemerintahan. Pertama, itu berada di Minanga dalam sebuah prasasti di mana yang menyatakan bahwa Dapuntahyang pergi bergerak dari wilayah Minanga. Selanjutnya, ibu kota pemerintahan sendiri juga berpindah dari Minanga ke wilayah Palembang. Dan untuk itu tujuannya adalah untuk memperkuat Sriwijaya sebagai negara maritim sekaligus negara perdagangan yang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pada tahun sekitar 672 hingga 682 Masehi, Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan Melayu, sehingga menjadikan kerajaannya sebagai kerajaan maritim yang kuat, strategis, dan memiliki potensi perdagangan yang besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Perdagangan yang dilakukan Sriwijaya terutama adalah sumber-sumber alam di wilayah kerajaan. Di antara sumber alam tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya hasil hutan hewan, dan hasil tambang. Hasil hutan di antaranya meliputi kapur barus, damar, dan bahan-bahan dasar untuk membuat minyak wangi, bahan dasar untuk membuat bahan pencelup, candu, dan kemenyan. Sementara hasil hewan dapat berupa seperti kasuari, betet, nuri, maupun sejenis mamalia seperti macan tutul, kucing hutan, beruang, dan kera. Untuk hasil tambang sendiri, Sriwijaya memiliki kekayaan yang melimpah, di antaranya emas, perak, timah, hitam, tembaga, besi, dan air raksa. Hasil bumi dari Sriwijaya sendiri terkenal di kalangan pedagang asing. Bahkan Cina dan Arab sendiri menyebut hasil bumi yang dimiliki oleh Sriwijaya sangat langka dan berharga. Ini semakin mempertegas keberadaan dari Sriwijaya sendiri sebagai negara maritim sekaligus negara perdagangan yang strategis. Selanjutnya dalam hal pemerintahan sendiri, dalam kerajaan Sriwijaya, pemerintahan yang paling tinggi dipegang oleh raja yang bergelar haji dengan gelar Dapuntahyang Jayanaga. Nama ini mengingatkan pada strata tinggi yang hampir menyamai dewa. Bukan berarti raja memiliki kedudukan setara dengan dewa, melainkan raja merupakan penjawantahan atau perpanjangan tangan dari dewa untuk melaksanakan pemerintahan secara adil dan bijaksana di dunia terhadap rakyat-rakyatnya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang raja, ia harus memiliki kelebihan di skala bidang atau dalam artian primus inter pares. Tentunya, gelar tersebut diperuntukkan khusus bagi seseorang sebagaimana gelar Dapuntahyang yang memiliki kedudukan amat tinggi dalam kerajaan. Selanjutnya, dalam sistem ketatanegaraan sendiri, raja memiliki otoritas tertinggi dalam memimpin kerajaan sebagaimana tertuang dalam Prasasti Telaga Batu.
Adapun terkait sistem birokrasi, pemerintah terdiri dari keluarga maupun staf kerajaan. Keluarga sendiri dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama putra mahkota atau Yuwaraja, kemudian Pratiyuwaraja, Raja Kumara, dan selanjutnya yang dipisah adalah Raja Putra, di mana ini merupakan pangeran-pangeran yang berasal dari istri-istri raja yang lebih rendah derajatnya dari permaisuri. Selanjutnya, dalam sistem ketatanegaraan sendiri, untuk menjalankan kekuasaan birokrasi, raja dibantu juga oleh para stafnya. Mereka adalah perpanjangan tangan raja yang mempunyai otoritas penuh dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, raja pada dasarnya merupakan seorang hakim yang memberi pandangan kebijaksanaan terhadap persoalan hukum di dalam kerajaan. Namun tidak semua kegiatan mengadili yang notabene merupakan tanggung jawab raja harus diputuskan oleh raja. Mengingat apabila hal itu sendiri diselenggarakan oleh raja, maka sistem penguatan hukum atau penyelenggaraan hukum, termasuk penegakan hukum, tidak dapat berjalan secara efektif. Oleh karenanya, raja memberikan hak atributif kepada stafnya untuk menjalankan kekuasaan raja guna mengadili, yang dimana staf-staf ini dikenal dengan Dandanayaka. Selanjutnya, perihal tulis-menulis atau administratif sendiri menjadi hal yang penting dalam struktur birokrasi Kerajaan Sriwijaya. Kegiatan tulis-menulis ini dalam bidang kerajaan membutuhkan kekhususan dibanding organ lainnya, yang dikenal dengan istilah jabatan juru tulis kerajaan atau kavasta, yang kedudukannya setingkat dengan dewan-dewan yang disebut Dandayanaka atau Nayaka. Selain jabatan tersebut juga ada 4 jabatan kedudukan lainnya yang dikenal dengan nama Pravanda, Yuwaraja, Pratiyuwara, dan Raja Kumara. Di samping itu, Sriwijaya sendiri memiliki wilayah yang sangat luas dan tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga diperlukan pejabat-pejabat administratif yang kompeten dalam bidangnya. Dan dalam pengisian jabatan ini sendiri, sebagaimana dalam catatan yang termuat dalam buku-buku tersebut juga, raja juga tidak sembarangan dalam merekrut pihak-pihak yang akan duduk di jabatan tersebut, melainkan dengan seleksi yang ketat, disertai dengan sumpah tunduk terhadap jabatan, sumpah setia kepada raja dan negara. Dengan konsekuensi bila mana pejabat-pejabat tersebut melenceng daripada kode etik yang telah ditetapkan, maka hukuman tak lain tak bukan adalah termakan atau terbunuh oleh sumpahnya sendiri, yakni kemungkinan besarnya hukuman mati. Selanjutnya, dalam perkembangannya sendiri, Sriwijaya juga pernah mengalami kesurutan sekitar abad ke-8 atau 800-an Masehi. Sriwijaya pernah dikuasai atau menjadi bawahan dari Kerajaan Mataram kuno, kemudian berhasil melepaskan diri dari cengkraman tersebut pada tahun 850 ketika saat itu ketika saat itu Balaputra, Raja Balaputra berhasil menyingkir dan menyelamatkan diri ke Sriwijaya dan mendeklarasikan diri sebagai raja di sana. Kemudian Balaputra sendiri mengubah nama Kerajaan Sriwijaya Balaputra sendiri mengubah Kerajaan Sriwijaya dengan nama Suwarna Bumi. Kemudian dalam perkembangannya, selain dikenal sebagai kerajaan maritim dan perdagangan, Sriwijaya juga terkenal sebagai pusat studi agama Buddha di samping Nalanda. Yang pada waktu itu Nalanda dianggap sebagai pusat pembelajaran agama Buddha yang paling besar, terbesar pada masa itu, di mana para biksu-biksu besar pun berkumpul di sana. Akan tetapi, Sriwijaya sendiri seolah-olah mendapat anugerah dan dapat dibilang sebagai kerajaan yang saleh, di mana agama Buddha berkembang pesat juga di Sriwijaya, di mana dapat dilihat dalam catatan Ising. Mohon maaf, bisa dipindah ke slide keempat, Mbak Moderator. Di mana dalam catatan Ising sendiri menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya sendiri merupakan kerajaan yang bercorak Buddha,
di mana raja dalam hal ini memberikan pendidikan atau pengajaran, memberikan fasilitas seluas-luasnya kepada mereka yang ingin menuntut ilmu atau mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Dalam catatannya sendiri, Ising juga pernah singgah di Sriwijaya dalam beberapa waktu sebelum kemudian untuk mempersiapkan melanjutkan perjalanan sucinya ke wilayah Nalanda di India dan menetap di sana selama 10 tahun. Selanjutnya dalam gambar kedua juga dapat dilihat bahwa Sriwijaya sendiri setelah berhasil menguasai kerajaan Melayu, maka secara otomatis kerajaan Sriwijaya menjadi pemegang tunggal dari wilayah Selat Malaka yang mana merupakan jalur perdagangan strategis pada masa itu. Sehingga dalam hal ini Sriwijaya juga berusaha untuk bagaimana caranya agar mensejahterakan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya melalui perdagangan dan maritim. Dalam hal ini juga, Sriwijaya juga harus mengantisipasi adanya serangan dari kerajaan-kerajaan lain, mengingat posisinya yang strategis dan kaya akan sumber daya alam, sehingga dalam hal ini raja, pejabat, maupun militernya harus sama-sama profesional dalam menjalankan pemerintahan, sebagaimana dimuat dalam prasasti-prasastinya. Selanjutnya, Sriwijaya sendiri juga dapat dikatakan sebagai kerajaan yang bercorak dan berasaskan pada hukum. Kerajaan berdasarkan hukum sendiri memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi bukanlah pada seorang raja semata, melainkan raja juga tunduk terhadap hukum-hukum tersebut, atau hukum kerajaanlah yang paling utama. Sriwijaya merupakan kerajaan yang pemimpin tertingginya ialah raja, namun raja tunduk dan harus menjunjung tinggi dharma. Sriwijaya adalah kerajaan besar dengan pengaruh Buddha yang sangat kuat, dan eksistensi seorang raja masih di bawah kekuasaan zat yang tertinggi, yaitu penguasa semesta. Seorang raja harus menjunjung tinggi hukum dalam kekuasaannya sebagaimana dimuat dalam prasasti Ligor yang tertanggal Saka bertahun Saka 697 atau jika dikonversi dalam Masehi sekitar tahun 775 Masehi. Selanjutnya dalam pelaksanaan penegakan hukum sendiri, hukum di Sriwijaya dikenal dengan istilah Dharma Sastra, yang mana itu menjadi pedoman bagi kerajaan atau Sriwijaya dalam menjalankan praktik bernegara sekaligus mewujudkan ketertiban dan keadilan bagi kerajaannya termasuk masyarakatnya. Dalam hal ini, hukum yang paling mencolok di era Sriwijaya ialah hukum pidana, di mana konsekuensinya seperti mencuri, memasang santet, buhul, dan lainnya dapat berupa konsekuensi berupa hukuman mati. Kemudian juga yang terkenal dan mencolok dari Sriwijaya ini sendiri juga sudah menganut istilahnya asas equality before the law, baik masyarakat biasa maupun kalangan tinggi negara, bahkan kerabat istana. Siapapun yang melakukan kejahatan dan merugikan maka tetap akan ditindak tegas sebagaimana dimuat dalam undang-undang, atau khusus bagi para pejabat istana maka akan dijalankan hukuman sebagaimana tertuang dalam sumpah jabatannya. Kemudian yang menarik dari hal ini juga di mana orang yang melakukan menyuruh untuk melakukan kejahatan maka akan mendapatkan porsi hukuman yang lebih tinggi daripada mereka yang melakukan kejahatan, mengingat bahwa raja sendiri dan para pejabatnya menilai bahwa mereka yang memiliki intelektual lebih untuk memerintahkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kadar kejahatannya dinilai lebih berat dan dengan itu diterapkan sanksi yang lebih berat pula terhadapnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum di era Sriwijaya berdasarkan Dharma Sastra sudah tidak lagi membeda-bedakan derajat dan kedudukan seseorang
ketika mereka melakukan kejahatan dan harus dihukum sebagaimana layaknya kejahatan yang mereka lakukan. Selanjutnya masuk kepada sistem ketatanegaraan Sriwijaya sebagaimana dalam gambar nomor 1 dari kanan sebelah bawah, di mana di situ dapat dikatakan bahwa dalam otonominya Sriwijaya mengenal 4 otonomi. Yang pertama, otonomi para datun yang dikenal sebagai otonomi seluas-luasnya. Meskipun Sriwijaya sendiri telah berhasil menaklukkan negara Melayu maupun kerajaan sekitar-sekitarnya, Sriwijaya tidak serta-merta melakukan politik kolonial sebagaimana yang dilakukan oleh Eropa ketika melakukan penjelajahan dan penjajahan di era abad 15 ke atas. Kemudian yang dilakukan oleh Sriwijaya ialah menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah penyangga tanpa melakukan intervensi terhadap birokrasi wilayah-wilayah yang telah ditaklukkannya, namun tetap membebankan kewajiban kepada wilayah penyangga tersebut untuk membayar upeti kepada raja atau kepada Sriwijaya sebagai bentuk tunduk dan patuh terhadap Sriwijaya. Namun ditekankan kembali Sriwijaya tidak melakukan intervensi apapun terhadap sistem pemerintahan wilayah taklukannya. Hal ini menarik mengingat seperti yang pernah kita ketahui bahkan dialami oleh bangsa ini sendiri, perdagangan yang dilakukan pada awalnya oleh pihak Barat justru lambat laun berubah menjadi penjajahan kemudian kolonial yang bertahan hingga ratusan tahun yang telah menderitakan bangsa ini, dan kemudian tonggak sejarahnya berhasil merdeka pada 17 Agustus lalu yang mengartikan bahwa bangsa Indonesia berhasil merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri, terbebas dari penjajahan maupun imperialisme pada umumnya. Namun yang masih menjadi bayang-bayang ialah di era perkembangan teknologi ini menjadikan batas-batas negara tidak lagi menjadi batas yang ketat dan kuat, di mana informasi yang bersifat memecah belah maupun mengancam persatuan dapat tersebar bebas, yang tidak lain dan tidak bukan oleh karena pesatnya informasi dan digital, ditambah dengan mungkin masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap berita-berita tersebut, di mana mungkin mereka tidak mengetahui atau kurang informasi bahwa info atau berita yang disampaikan itu justru dapat memicu perpecah belahan antar bangsa maupun mengganggu persatuan bangsa Indonesia ini. Selanjutnya masuk kepada poin kedua, yakni di bidang tata negara sendiri dikenal dengan istilah kadatun, di mana pada pokoknya ialah mendamaikan ahli waris. Di dalam prasasti Telaga Batu sendiri, jelas yang menjadi salah satu topik penertiban adalah para anak raja yang memiliki legitimasi warisan tahta lewat darah sang Dabuntahyan sendiri. Yang menjadi ketakutan utama ialah munculnya pemberontakan di dalam istana sebagai upaya merebut hak tahta atau menjadi sengketa kekuasaan antara anak raja. Memang harus diantisipasi sendiri melalui kebijaksanaan sang raja. Salah satu upayanya adalah mengangkat semua putra raja menjadi datu dan dengan lokasi di sekitar wilayah kedatuan atau wilayah yang telah ditaklukkan oleh Sriwijaya wilayah sekitarnya, dengan beberapa alasan, diantaranya dengan mengangkat para pangeran menjadi seorang datu, raja akan lebih mudah mengontrol mereka. Kedua, dengan penempatan para pangeran-pangeran tadi menjadi datu di wilayah bawahan Sriwijaya, maka dapat menjadikan wilayah tersebut menjadi kuat sehingga menjadi basis benteng pertahanan pertama ketika kerajaan Sriwijaya diserang oleh pihak atau mendapatkan intervensi asing.
Selanjutnya yang ketiga ada Tuhaan Fatakfurah atau pengontrol ekonomi pasar. Sebagaimana telah dibahas di awal tadi, setelah Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka, maka secara otomatis Sriwijaya telah berhasil menguasai wilayah paling strategis di dataran Melayu, yang mana menjadi jalur perdagangan penghubung antara Arab, India, Cina, dan wilayah sekitarnya, yang mana berpotensi memberikan arus besar ekonomi bagi Sriwijaya. Di samping itu, mengingat Selat Malaka sebagai kunci pusat perdagangan internasional dan majunya Sriwijaya sebagai bagian dari perdagangan dunia, sudah pasti Sriwijaya harus mampu menganut sistem ekonomi pasar yang aktif. Sistem ini jika tidak dikontrol dengan baik justru akan menimbulkan efek buruk terhadap pedagang lokal dalam berkembang karena perdagangan dikuasai oleh pedagang asing. Oleh karena itu dengan kebijaksanaannya, Raja menunjuk Tuhaan Fatakfurah yang bertugas untuk mengontrol dinamika pasar di wilayah Selat Malaka. Dari gambaran ini dapat dikatakan bahwa raja memang benar-benar memperhatikan keadaan rakyatnya, seperti halnya pujian-pujian kepadanya yang dituangkan dalam prasasti. Bahkan raja juga tidak jarang menjadi bankir umum, sehingga rakyat tidak terjerat oleh lintah darat maupun perputaran uang serta barang-barang ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk mengintervensi terhadap pasar di Selat Malaka secara langsung. Yang keempat, Sriwijaya sendiri juga menyerahkan kekuatan maritimnya kepada nomad laut, yakni yang dikenal sebagai pemilik otonomi laut. Nomad laut merupakan suku-suku yang menguasai lautan di sekitar Selat Malaka dan Selat Bangka, yang dikenal juga sebagai suku laut dan suku Bajo. Pada dasarnya, nomad laut ini tidak memiliki hierarki kekuasaan. Mereka adalah orang bebas di lautan dengan gaya hidup berpindah-pindah atau nomaden. Tentu ini adalah salah satu ciri khas perompak atau bajak laut pada umumnya. Pemerintah Sriwijaya sendiri memandang dan tidak menjadikan para bajak laut ini sebagai musuh, melainkan sebagai saudara yang harus digandeng. Mereka diberikan hak otonomi seluas-luasnya atas laut, dan Sriwijaya mengandalkan kemitraan maritimnya kepada pihak-pihak ini. Selain itu, para bajak laut selain diberikan hak otonom juga diberikan bagian dari perdagangan wilayah laut. Dengan demikian, mereka juga dapat memperoleh manfaat dari perputaran pasar yang ada di sekitar Malaka. Di samping itu juga, Sriwijaya juga tidak melakukan intervensi birokrasi terhadap nomad laut, dan suku nomad laut ini diberi hak otonom seluas-luasnya untuk menjalankan birokrasinya secara mandiri. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang termuat sebagaimana dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam hal ini, Sriwijaya memang menjadi tempat pusat perkembangan agama Buddha setelah India atau Nalanda, di mana seorang biksu terkenal dari Cina bernama Itsing pun menyarankan bahwa setiap biksu yang hendak memperdalam ilmu ke India, hendaknya atau alangkah baiknya singgah dahulu sementara di Sriwijaya selama barang 2 atau 3 bulan untuk menjalani latihan tentang agama Buddha dan bahasa Sanskerta. Sikap Dabun Tahyang atau raja sendiri terhadap agama Buddha pun sangat apresiatif, bahkan menjadi promotor untuk kesuburan perkembangan agama tersebut di wilayah Sriwijaya. Sikap sang raja pun tidak tanggung-tanggung, di mana ia mendirikan juga sekolah tinggi agama Buddha, yakni Universitas Nalanda. Sriwijaya adalah kerajaan yang berlandaskan pada keagamaan. Mayoritas di kerajaan ini ialah beragama Buddha aliran Mahayana dengan aliran Tantrisme. Sikap raja yang begitu peduli kepada agama memang bisa disinyalir bahwa Sriwijaya adalah negara berdasarkan agama. Namun anggapan ini juga menjadi tidak koheren dengan sistem ketatanegaraan yang memberikan hak otonomi yang luas kepada datu ataupun pejabat lainnya
yang sederajat. Namun dapat pula dikatakan konsepnya berupa sekulerisme, mengingat raja memberikan antusias yang begitu besar terhadap pengembangan agama Buddha Mahayana aliran tantrisme sendiri. Di samping itu pula, dalam catatan beberapa prasasti, ternyata Sriwijaya adalah negara yang toleransi, yang dapat dikatakan toleransi sangat tinggi terhadap agama-agama lainnya. Mengingat jalur perdagangan yang dikuasai oleh Sriwijaya ini berhubung langsung dengan Arab, Tiongkok, dan India, maka dengan itu dapat pula dikatakan Sriwijaya memiliki toleransi yang tinggi terhadap agama Buddha, Hindu, bahkan Islam. Adanya interaksi dagang dan akulturasi dengan para pedagang yang datang dari wilayah lain. Selanjutnya, nilai Pancasila dalam sejarah kerajaan Sriwijaya ialah nilai kemanusiaan berlandaskan keadilan dan ketertiban. Sriwijaya menempatkan pada keutamaan yakni untuk menjaga ketertiban negara dan memerintahkan setiap pejabat atau orang yang terlibat dalam lingkungan birokrasi agar disumpah dan tunduk setia kepada negara. Sumpah ini mengandung dua makna. Yang pertama, yakni religius magis, dan yang kedua yuridis. Dari segi magis religius sendiri, setiap yang bersumpah, maka dia tidak hanya mempunyai konsekuensi saja kepada kerajaan, melainkan juga berdasarkan kepercayaan yang dianutnya. Sehingga orang yang melanggar sumpah juga akan dikutuk oleh Tuhan ataupun dewa. Kutukan itu diyakini dapat menjalar ke seluruh keturunannya karena efek dari pelanggar tidak hanya kepadanya tetapi juga kepada keturunannya. Selanjutnya dari segi yuridis sendiri, setiap pelanggar tidak hanya diancam oleh kutukan dewa tetapi akan dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Jika terbukti bersalah, maka sanksi-sanksi yang diberikan akan sesuai dengan persumpahan dirinya ataupun tidak. Adapun nilai kemanusiaan yang sudah ada di era Sriwijaya pada zaman dahulu diantaranya, pertama, kerajaan ini berdasarkan hukum, sehingga tidaklah dapat setiap pejabat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat. Kedua, dalam menjalankan hukum tersebut, tidaklah dibedakan kedudukan apakah dia tinggi, menengah, atau rendah, atau equality before the law, sehingga hak-hak semua orang dan konsekuensinya mendapatkan kedudukan yang sama. Ketiga, raja adalah penghimpun kebaikan yang merupakan tugas utamanya untuk menjaga kedamaian dan mensejahterakan rakyat. Selanjutnya nilai selanjutnya yakni nilai persatuan. Nilai persatuan ini tidaklah berdiri sendiri karena terikat dengan nilai lainnya, yakni nilai ketuhanan atau religius. Sriwijaya adalah negara agama, walaupun tetap memandang toleransi adalah sesuatu yang mesti ditegakkan. Oleh karenanya, nilai-nilai persatuan pun menjelma dalam kedudukan raja sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga raja adalah simbol daripada persatuan itu sendiri. Raja sebagai pusat dengan legitimasi transendental harus bisa mempertahankan kewibawaannya di bawah raja-raja bawahannya atau para datu yang telah ditetapkan. Nilai selanjutnya yakni nilai kepemimpinan dan kebijaksanaan. Di dalam setiap prasasti maupun dokumen-dokumen tertulis di dalam sejarah Sriwijaya, belum ditemukan secara eksplisit konsep pemerintahan atas dasar perwakilan sebagaimana pada sila keempat Pancasila. Konsepsi tentang perwakilan sendiri memiliki makna yang luas, bukan sebatas adanya dewan khusus yang menjadi perwakilan rakyat dalam mengelola kebijakan negara. Hal itu dapat dilihat dalam hubungan antara Dabun Tahyang atau raja dengan para datu. Hubungan tersebut lebih sering atau bertendensi pada sistem koordinasi daripada sistem instruktif secara aktif. Hal ini karena setiap datu mempunyai kedaulatannya sendiri atau otonomi seluas-luasnya, di mana tadi telah disampaikan bahwa raja tidak menerapkan intervensi terhadap birokrasi yang dijalankan oleh
raja-raja bawahan atau para datu di wilayah yang telah ditaklukkannya. Datu sendiri mempunyai hak otonomi khusus dengan birokrasinya sendiri, maka secara otomatis datu tersebut adalah personifikasi daripada seluruh kehendak rakyatnya. Oleh karenanya, datu dapat dikatakan sebagai simbol rakyat dalam konteks kedatuan, atau jika berkaca pada masa sekarang, yaitu wilayah dengan kepala daerahnya. Dalam hal ini, raja adalah simbol persatuan seluruh rakyat atau kehendak rakyat. Oleh karenanya, raja dituntut harus mampu bersikap arif, bijaksana, dan mampu memenuhi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, raja juga merupakan simbol daripada kebajikan dan kebijaksanaan di dalam memerintah. Kebijaksanaan ini juga selalu dikaitkan dengan unsur keagamaan yang khas dengan dukungan para tokoh-tokoh agama. Dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa pujian-pujian yang telah diberikan kepada raja tersebut merupakan sikap moral sang raja terhadap seluruh rakyatnya, sehingga selalu dikaitkan dengan kewibawaan sang raja itu sendiri. Sang raja digambarkan sebagai seorang primus inter pares, terbaik dari manusia lainnya yang dipimpinnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya sehingga aman dan sentosa. Yang terakhir, yakni nilai kesejahteraan. Kesejahteraan menjadi hal yang utama dari masyarakat, begitu juga dalam Sriwijaya. Kesejahteraan rakyat selalu menjadi kebanggaan seorang raja yang telah berhasil memimpin rakyatnya dengan baik. Kewibawaan raja akan terus terjaga jika ia berhasil mempertahankan hegemoninya terhadap rakyat dengan cara mensejahterakannya. Setelah kesejahteraan rakyat terpenuhi inilah, maka kemudian Sriwijaya dapat menghimpun kekuatan militer yang sangat besar dan berhasil menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Mungkin bisa bergeser ke slide selanjutnya. Selanjutnya kaitannya dengan sejarah Sriwijaya dengan dekonstruksi Pancasila di masa sekarang, mengingat bahwa dekonstruksi Pancasila merupakan hal yang penting di masa kini, bahwa Pancasila sendiri bagi bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pengertian dekonstruksi sendiri sebagaimana diungkapkan oleh Jacques Derrida, dekonstruksi sendiri yakni usaha untuk memahami kontradiksi yang ada dalam sebuah teks, kemudian mencoba membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Dengan kata lain, dekonstruksi Pancasila dapat dikatakan sebagai upaya menjadikan Pancasila sebagai sistem hukum Indonesia yang memiliki cita hukum keadilan yang berdasar pada nilai-nilai hidup asli bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam sila-sila Pancasila yang dapat dilihat pada gambar di atas, yang pertama yakni ada nilai ketuhanan yakni ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menggarisbawahi kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, namun terbuka bagi semua agama dan keyakinan. Ini adalah dasar untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Ini mengarahkan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang adil, beradab, dan menghargai hak asasi manusia. Kemudian ada sila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, mengatasi adanya resiko perpecahan atau konflik SARA, dan di mana Pancasila ini mendorong pemahaman bahwa Indonesia adalah rumah bagi kelompok dengan perbedaan yang disatukan dalam tali kebinekaan. Selanjutnya, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan komitmen terhadap demokrasi di mana kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan harus mencerminkan aspirasi rakyat. Pemilihan umum dan perwakilan rakyat menjadi sarana utama dalam melaksanakan prinsip-prinsip ini.
Selanjutnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah diharapkan berperan dalam memastikan distribusi yang adil daripada sumber daya dan peluang yang ada yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jika kita memperhatikan sejarah Sriwijaya sebagaimana dituangkan dalam buku tersebut maupun dalam prasasti-prasasti kerajaannya, tentu gambaran yang terlintas dalam pikiran adalah bahwa Sriwijaya sendiri telah mengamalkan Pancasila secara utuh. Hal ini apabila dikaitkan dengan masa sekarang, tentunya dengan berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia, maka diperlukan adanya dekonstruksi Pancasila itu sendiri. Dekonstruksi ini bertujuan untuk menanamkan dan menjadikan Pancasila sebagai sistem hukum Indonesia yang bersendikan pada cita hukum keadilan dan berdasar pada nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Pancasila yang lahir 1 Juni 1945 itu menjadi landasan ideal dan absolut di mata negara dalam mengatur lalu lintas kehidupan masyarakat. Pancasila ditempatkan paling dasar dari semua pemikiran, budaya, tindakan setiap individu di Indonesia yang plural ini. Pancasila dalam tafsir tunggal negara tersebut nampaknya seperti paradoks dengan segala perubahan realitas yang bergerak sangat cepat saat ini. Perubahan masyarakat yang begitu asik merasakan keterbukaan, kebebasan, namun tetapi di balik itu pikiran dan tindakan kita masih dikontrol oleh negara atas nama Pancasila. Pancasila bisa saja menjelma menjadi palu godam yang serampangan yang dipakai oleh otoritas untuk menghakimi baik buruknya warga negara. Ini merupakan hal yang patut dicemaskan, padahal Pancasila sendiri merupakan hasil kesepakatan politik yang mengedepankan keadilan, kebebasan, pun juga persatuan. Contohnya, ya ini persoalan kebutuhan, tingkat kepuasan, dan juga kesejahteraan tidak dapat dilihat dari prinsip Pancasila semata, melainkan menekankan pada bagaimana negara senantiasa memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Lain-lain misalnya dalam hal ini keluh kesah ataupun kritik publik. Justru yang terjadi belakangan ini ialah negara menganggap setiap kritikan dan pembongkaran kebusukan politik selalu dianggap sebagai rutinitas demokrasi tanpa makna. Diterima tergantung pada keuntungan dan kepentingan politik negara. Mengingat juga hal ini, kita juga berdekatan dengan ajang pemilu 2024 mendatang. Politik Indonesia, marwah dan martabatnya bukan lagi dikendalikan masyarakat atau konstituen, justru malah dikendalikan oleh oligarki berada di tangan segelintir orang. Tentu apabila berkaca pada peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, hal-hal tersebut tidak sepadan dengan amanah Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, menilik ke belakang daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 1, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 2-nya, setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengacu pada pasal-pasal tersebut dapat ditarik benang merah bahwa setiap warga negara berhak memberikan kritikan serta mentransfer pemikiran yang baru untuk mencapai kemajuan bangsa. Negara harus memberikan kontribusi berupa menjamin hak kebebasan berpendapat kepada individu untuk kemudian melakukan evaluasi dan membongkar tatanan yang tidak sejalan agar kembali sejalan dengan hakikat Pancasila, sebagaimana tujuan daripada dekonstruksi Pancasila itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kritik dan sarannya bermanfaat. Atas kekurangan saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih kepada para hadirin dan moderator khususnya dalam menyukseskan acara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada forum dan moderator. Baik, terima kasih Mas Anandito atas pemaparan materinya sangat menarik untuk didiskusikan pada malam hari ini.
Namun sebelum kita memasuki sesi diskusi, saya ingin menggarisbawahi sedikit poin-poin yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar pada abad ke-7 Masehi, dan kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim, perdagangan, dan terkenal sebagai pusat studi agama Buddha di samping Nalanda. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila di era Sriwijaya ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan berlandasan keadilan dan ketertiban, nilai persatuan, nilai kepemimpinan dan kebijaksanaan, serta nilai kesejahteraan. Oke, baik. Sesi tanya-jawab akan saya buka bagi rekan-rekan yang mungkin ingin mengkritisi atau memberikan pendapat, dipersilakan langsung menyalakan mikrofon. Terima kasih. Saya sambil nunggu, sih. Sambil nunggu yang lain. Halo? Halo, halo. Ya, mungkin bagi hadirin yang ingin menanyakan atau mengkritisi, dipersilakan langsung menyalakan mikrofon. Halo, halo. Atau mungkin dari Kak Farid. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Ya. Terdengar dengan jelas, Kak. Oke. Terima kasih Dito atas presentasinya. Sebetulnya ini apa ya? Ini entah kritik atau pertanyaan ya. Cuman begini, pertama kalau kita mau mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan keadaan-keadaan di sini di Indonesia sebelumnya, itu kan kita harus harus kalau kita mau mengkaji sejarah nih kita harus membaca ada kausalitasnya ya. Apakah betul eh, pola perilaku masyarakat Sriwijaya yang seperti itulah yang mempengaruhi Pancasila saat ini? Kan dekonstruksi Pancasila itu penulis lakukan dengan melihat aspek historis kan. Artinya penulis meyakini bahwa kejadian dulu tuh di Sriwijaya tuh mempengaruhi saat ini Pancasila kayak begini. Nah, cuma persoalannya adalah hubungan kausalitas itu yang tidak tergambar. Eh, sebagai contoh begini, saya bisa bilang bahwa masyarakat purba gitu ya, masyarakat prasejarah, apa yang namanya apa kayak seperti PT Kantropus gitu, itu mereka apa sifatnya kan komunal lah, sifatnya bersama-sama gitu. Dan kita bisa bilang, oh berarti akarnya Pancasila itu udah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi misalnya, melihat kepada masyarakat purba ini. Tapi kan tentu analisisnya tidak seperti itu. Kita kan harus harus mencari tahu juga betul tidak sih bahwa Pancasila saat ini tuh ada ada akarnya dari situ. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan teorinya Paul Ricoeur yang pekan lalu Prof. Siddhartha jelaskan? Jadi khawatirnya di sini ada apa ya? Ada unsur mencocok-cocokkan antara fakta-fakta sejarah yang ada di Sriwijaya dulu dengan keadaan Pancasila saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul bahwa pola kehidupan masyarakat Sriwijaya itu, ya meskipun oke betul tadi seperti Mas Dito bilang bahwa di situ dimuat nilai-nilai Pancasila, ada toleransi beragama, ada persatuan, ya, ada keadilan. Nah, tapi betul tidak pada saat founding father negara Indonesia ini, pada saat sidang BPUPKI merumuskan dasar negara, itu mereka mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di Sriwijaya, atau mereka sama sekali tidak memikirkan itu. Mereka melihat kehidupan pada saat itu saja, memotret keadaan Indonesia saat itu dan merumuskan dasar negara berdasarkan potret itu, tanpa melihat potret Sriwijaya zaman dulu gitu. Atau nanti di bab 2-nya Majapahit kan ya, kalau saya nggak salah, di bab 2 buku ini. Nah, sama itu pun juga pertanyaannya seperti itu. Emang ada hubungannya gitu dengan Sriwijaya dulu dengan Pancasila saat ini. Khawatirnya ada unsur mencocok-cocokkan itu. Nah, itu aja mungkin mohon ditanggapi oleh narasumber atau oleh peserta yang lain. Terima kasih banyak. Selamat malam. Baik, silakan ditanggapi Mas Anandito. Baik, terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Mas Farid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Mas Farid terhadap kritikannya. Dari buku yang saya baca,
terkait pencocokan, apakah ada pencocokan nilai Pancasila di era Sriwijaya dengan di Indonesia yang terjadi saat ini. Memang bisa dikatakan dalam perumusannya sendiri, para founding fathers itu juga berkaca pada realitas sejarah seperti yang diungkapkan oleh Bung Karno dengan slogannya yakni jas merah, jangan melupakan sejarah, di mana dalam penyusunan Pancasila itu sendiri juga mempelajari daripada sejarah yang telah terjadi di kerajaan-kerajaan terdahulu, misalnya saja seperti Sriwijaya maupun di Majapahit. Namun yang menjadi sedikit perbedaan ialah kalau menurut saya sebagai narasumber, sejauh pengetahuan saya atas referensi yang telah saya baca, ada sedikit yang bersinggungan pada saat perumusan awal sila pertama, di mana pada saat itu sila pertama agak sedikit condong ke salah satu agama, dan kemudian dikoreksi oleh Bung Hatta agar bagaimana caranya aspek keagamaan ini ditekankan dalam bentuk toleransi, artinya hanya sebatas individu percaya terhadap ajaran yang dianutnya atau agama yang dianutnya, tetapi tidak membesar-besarkan kepada yang lain atau mencondongkan pihak yang lain yang mungkin dalam bentuk kata lain dikatakan bersifat minoritas. Untuk bagaimana apakah keadaan Sriwijaya senyatanya seperti itu, jika mengacu pada prasasti-prasasti yang telah ada, gambaran umumnya memang seperti itu. Namun untuk bukti-bukti lain sendiri itu tidak terekspos secara lengkap apakah selama perjalanan kerajaan Sriwijaya ataupun kerajaan-kerajaan lainnya itu benar-benar pure menerapkan Pancasila atau tidak. Jika bisa dilihat pada perkembangan Indonesia sekarang, kita memiliki undang-undang HAM, bahkan universal pun mengakui itu. Namun bila ditarik pada kerajaan Sriwijaya, khususnya terkait sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, apabila yang dinamakan keluarga dan keturunannya pun menanggung beban yang diakibatkan oleh keluarganya yang menduduki jabatan di Sriwijaya, dikarenakan melakukan kejahatan atau melanggar sumpah, itu menurut saya, sebatas pemahaman saya, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dikarenakan sejatinya bisa dikatakan tadi dalam aspek pidana sendiri, mereka yang melakukan perbuatan jahat oleh sumpahnya atau tidak terikat sumpah tetapi melakukan kejahatan yang dikategorikan berat, maka konsekuensinya adalah hukuman mati. Pada dasarnya mengambil nyawa seseorang itu merupakan hal yang bertentangan dengan HAM. Namun bila kita merujuk pada hukum sendiri, agar hukum itu dapat terlaksana secara efektif, maka kiranya apabila kejahatan dalam kategori berat untuk memberikan efek jera, mungkin bisa sedikit bercermin pada KUHP yang baru, kita menerapkan hukuman dalam skala tahun berat untuk melihat bagaimana perilaku orang tersebut apakah menandakan ada perubahan atau tidak. Baru kemudian jikalau memang itu kejahatan yang berat seperti terorisme, pembunuhan atau apa, mungkin diterapkan hukuman mati masih rasional. Tetapi jika dalam hal melanggar sumpah dan tidak tunduk kepada raja dan kemudian dihukum mati atau dihukum yang lain termasuk anak keluarganya pun ikut menanggung, itu menurut saya agak bertentangan dengan HAM itu sendiri. Selanjutnya, mohon maaf Mas Farid, apakah pertanyaan kedua tadi bisa diulangi lagi? Sebetulnya itu sudah terjawab dari di awal. Perumusan Pancasila itu memang betul merujuk kepada ya Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain pada saat dirumuskan dalam BPUPKI, dalam Panitia 9 gitu. Atau tidak itu, atau kita yang menyimpulkan itu. Tadi itu pertanyaannya. Baik, mungkin apakah atas jawaban tersebut ada kritik dan masukan dari Mas Farid maupun dari para forum sekalian?
Iya, dipersilakan Kak Theo. Langsung menyalakan mikrofon saja jika ingin bertanya. Baik, terima kasih, Nancy. Jadi perihal yang ketuhanan, saya tadi menangkap kalau kenapa Kerajaan Sriwijaya itu bisa menjadikan toleransi itu karena dia itu negara maritim yang sering sekali berhubungan dengan budaya dan agama tertentu ya. Jadi dia bertoleransi dengan agama ya. Kalau tidak salah seperti itu, tapi kalau misalkan memang salah, kalau dikoreksi. Tapi entah mengapa konteks ketika dibuat Pancasila itu sepertinya bukan seperti itu ya. Karena menurut saya, kalau misalkan memang terdapat nilai Pancasila di dalam Kerajaan Sriwijaya, maka seharusnya official agama mereka ya bukan Buddha ya. Tapi ya udah, seperti kita sekarang, misalkan seperti itu ya. Kita kan tidak ada agama official, tapi adanya agama resmi. Bukan agama negara ya. Negara kita nggak punya agama, tapi kita punya agama resmi yang administrasinya dicatat oleh negara. Gitu. Tapi kalau misalkan Sriwijaya kan secara jelas mereka menganggap diri mereka dan negara Buddha. Nah, oleh karena itu, saya tadi sempat setuju dengan Mas Farid. Kalau mungkin saja, ya mungkin saja mungkin ya, mungkin memang ada nilai Pancasila di dalam kehidupan Sriwijaya, kerajaan dulu ya. Tetapi ketika perumusan Pancasila oleh PPKI itu, sejujurnya mereka merujuk pada kehidupan masyarakat pada saat itu. Ketika para founding fathers yang berbeda agamanya itu merumuskan Pancasila seperti apa sih, seperti ini. Tapi entah, coba mungkin bisa kita diskusikan apakah betul pemikiran saya itu atau bukan ya. Karena ketika saya merasa bahwa Sriwijaya itu bertoleransi, ya mereka toleransi kan ada tujuannya, yaitu dagang, bisnis. Kita pun kalau misalkan bisnis sama orang, kita pun bertoleransi kan ya. Tapi berbeda kalau misalkan ini bernegara, karena kalau bernegara kan ya itu konteksnya yang lain. Kalau misalkan Sriwijaya, menurut saya ketika mereka bernegara, mereka mengatakan mereka beragama Buddha. Mungkin bisa tolong ditanggapi atau mungkin bisa jadikan sebagai pertanyaan pematik di forum. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Mas Anandito. Pertanyaan dari Kak Theo. Baik, terima kasih kepada Kak T.A. Negoro atas masukannya dan pertanyaannya. Mungkin sebatas pengetahuan saya saja terkait bagaimana Pancasila, khususnya sila pertama pada era Sriwijaya, memang pada saat itu fokus mereka pada upaya mempertahankan posisi strategis sebagai wilayah maritim sekaligus perdagangan yang mana telah berhasil menguasai Selat Malaka. Maka dengan demikian Kerajaan Sriwijaya sendiri juga harus memangku kepentingan mereka-mereka yang datang ke Sriwijaya baik untuk belajar maupun berdagang. Dalam hal ini sumbernya terbatas, saya tidak tahu apakah ada perumusannya yang detail atau tidak. Kalau mengacu pada buku yang telah saya baca, itu memang sebatas tentang bagaimana sikap raja terhadap kondisi Sriwijaya kala itu terkait rumusan Dharma sastranya tadi seperti apa. Saya kurang tahu terkait isinya seperti apa. Apakah benar-benar menggunakan istilah umum artinya semua diakui bersama atau sekuler tadi khusus pada agama yang dianut oleh kerajaan Sriwijaya yakni Buddha aliran tantrisme tadi. Kemudian jika berkaca pada konteks founding fathers dahulu ketika merumuskan Pancasila dalam sidang BPUPKI itu kegentingan dan fokus mereka tentang bagaimana menjadi satu dan akhirnya dapat berdiri dengan kaki sendiri dan merdeka terlepas dari penjajahan dan imperialisme. Mungkin kala itu mereka berpendapat
bahwa terkait perumusan Pancasila memang bisa dikatakan mayoritas agama pada zaman dahulu ketika Founding Fathers merumuskan Pancasila memang mayoritas mereka menganut agama Islam tetapi juga tidak mengecilkan mereka yang lain. Justru terdapat simpang siur sebagaimana awalnya sila pertama kemudian diubah agar tidak mendapatkan pertentangan dari mereka yang berasal dari wilayah Indonesia bagian timur yang notabene-nya beragama Nasrani, maka Founding Fathers kemudian mengubah substansi daripada sila pertama tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa, artinya memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memeluk suatu agama tertentu dan memberikan perlindungan dalam melaksanakan peribadatannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanggapi atau dikritik, saya persilahkan kepada Mas T.A. Negoro dan hadirin yang lain. Ya, terima kasih Mas Anandito telah menanggapi. Mungkin dari Kak Theo, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dari hadirin-hadirin yang lain? Mungkin sedikit saja, Nona Nancy. Saya jadi boleh ya langsung saja. Jadi saya jadi teringat ketika saya bimbingan dengan Prof. Kurnia, dosen di Unpar, beliau mengatakan bahwa memang ketika kita memahami Pancasila itu, kita harus lihat konteksnya. Mungkin betul ya, tadi kata Mas Anandito, kalau konteks Pancasila, tanda kutip ya, kita memahami sebagai Pancasila, itu ketika Karya Sriwijaya adalah, ya seperti itu, ketuhanan itu, toleransi itu diibaratkan ketika Sriwijaya itu menjadi negara yang terbuka, banyak pendatang, entah itu pedagang atau para pelajar, dan akhirnya Sriwijaya mengakomodasi kepentingan, keyakinan mereka dengan secara seperti itu. Itu konteksnya adalah konteks Sriwijaya. Karena kalau misalnya kita lihat perkembangan Pancasila kita dari waktu ke waktu memang berubah kan ya. Apalagi ketika kita melihat pidatonya Soekarno. Ya. Jadi waktu Orde Lama, patokan kita memahami Pancasila adalah pidatonya Soekarno. Seperti misalkan Soekarno pernah mengatakan di pidatonya bahwa dia itu menggali Pancasila itu dari lumpur-lumpur apa gitu ya. Atau ketika dia berpidato di PBB itu juga kan menyangkut tentang Pancasila. Dan pemaknanya berbeda-beda. Begitu pula dengan Orde Baru yang sangat dikristalkan. Jadi ketika Orde Lama itu menurut saya, pandangan saya, Pancasila itu sangat cair, tergantung Soekarno pidatonya apa untuk mendukung revolusinya. Tapi kalau misalkan Orde Baru, konteksnya itu justru berbeda, bukan untuk mendukung revolusi kemerdekaan, tetapi untuk menjaga stabilitas nasional. Begitu pula dengan reformasi. Jadi memang ketika saya lihat Pancasila ini sangat mudah untuk disetir ya tanda kutip, tapi ada patokannya, ada nilai-nilainya. Jadi maksud saya adalah saya setuju sekali kalau misalkan memang Mas Anandito mengatakan bahwa itulah nilai Pancasila. Kita harus mendekonstruksikan nilai Pancasila berdasarkan konteksnya. Mungkin konteks Pancasila di Sriwijaya adalah seperti itu. Kalau misalkan dulu waktu saya dengar di konteks Majapahit juga seperti itu ya, waktu pertemuan sebelumnya. Dan pada akhirnya ya saya mendapatkan kesimpulan bahwa kita mungkin tidak bisa menyamakan sepatu kita, menyamakan pemahaman Pancasila kita yang saat ini kita pahami dengan Pancasila yang pada saat Kerajaan Sriwijaya pahami. Saya mungkin itu juga bisa dijadikan pendapat lagi buat forum apakah bisa seperti itu atau tidak, atau memang itu mempunyai kesinambungan yang berurutan dari Sriwijaya sampai sekarang. Karena pada saat ini saya memahaminya bahwa Pancasila itu mempunyai konteksnya masing-masing. Dia itu berjalan tertatih-tatih mengikuti sejarah seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja Mas Anandito dan Mbak Nancy. Terima kasih. Apakah dari Mas Anandito atau hadirin yang lain ada tanggapan? Ya, mohon izin, Nancy. Iya, silakan Pak Trijaka. Ya, untuk yang pertama untuk Mas Anandito ya, saya acungi jempol 2, hebat, luar biasa. Ini semester berapa kalau boleh tahu Mas Anandito? Semester 6, Bapak. Semester 6 ya. Kuliahnya di? Universitas Ahmad Dahlan. Itu di Yogyakarta berarti ya?
Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Oh, gitu. Di Jogja itu juga ada Universitas Ahmad Dahlan. Di Jogja ya. Di Jakarta, Ring Pak. Road Barat itu. Ring Road Selatan, Pak. Oh, Ring Road Selatan. Ya, yang Di Jogjanya. dekat Pasar Giwangan, ya. Oh iya benar. Dekatnya ini, tidak jauh dari terminal Libangan. Ya, betul, Pak. Ya, ya. Ya, jadi kembali lagi bahwa luar biasa. Saya tidak tahu persis karena belum pernah membaca buku yang dibedah oleh Mas Ridho ini. Tadi yang diangkat dari segi historis baru Sriwijaya ya. Dan ada dua kerajaan nasional yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dan masing-masing itu berkuasa cukup lama. Nah, ketika tadi membahas mengenai Sriwijaya, tadi disinggung sebagai kerajaan maritim dan kerajaan perdagangan ya. Maritim dan perdagangan. Kalau begitu banyak pengaruh dari luar. Nama ini berarti seperti kerajaan yang terbuka. Dari mana saja datang. Kalau datang dari mana saja berarti menimbulkan dinamika yang luar biasa. Pengaruhnya dari mana saja, dari segala penjuru. Itu. Apalagi tadi juga disinggung mengenai Selat Malaka. Kalau kita buat ini ya perbandingan sejarah. Ketika Sriwijaya ini berada, yaitu mulai tahun kalau berdasarkan prasasti yang paling tua, itu namanya prasasti Kedukan Bukit. Itu kalau dilihat angkanya itu 683. Itu prasasti paling tua yang ditemukan di Sriwijaya. Kemudian prasasti Telaga Batu itu angkanya juga sama. Kemudian prasasti Talangtuhu itu angkanya kalau tidak salah 684. Kemudian prasasti Kota Kapur itu 686 kalau tidak salah. Ini karena saya dari latar belakang saya sejarah. Di tahun 88 dulu. Dengan sumber yang terakhir itu namanya prasastinya Karangberahi, itu tahunnya 686. Sehingga bisa disimpulkan Sriwijaya ini berdiri abad 7. Nah, itu terjadi di Indonesia ya. Kalau kita lihat di belahan utara di Tiongkok, di sana itu ada dinasti namanya dinasti Tang. Itu kira-kira juga abad 7. Abad 7 sampai abad 10 dinasti Tang. Jadi kalau Sriwijaya kita lihat berakhirnya kapan? Sekitar abad 14. Berarti bahwa Sriwijaya itu ada sampai abad 14 ya, itu ada di kalau di belahan utara itu sudah melampaui yang dinasti Tangnya itu dilanjut oleh dinasti Sung, yaitu abad 10 sampai abad 13. Dilanjut yang terakhir itu ini dinastinya si Mongol, bangsa Mongol yang berkuasa untuk hampir seluruh wilayah Tiongkok ditambah Asia Tenggara. Gitu. Kemudian di belahan Timur Tengah itu yang berkuasa dinasti Umayyah, tiga Islam. Islam lahir 571 ya, kemudian dilanjutkan kekhalifahan ya, Umayyah. Kemudian di Eropa bagian selatan itu ada kekhalifahan Muslim namanya Abbasiyah. Itu kalau kita lihat secara gambaran secara global, karena Sriwijaya ini kan tadi maritim, ya. Maritim dan perdagangan. Kembali lagi bahwa pengaruhnya sungguh luar biasa. Kalau pengaruhnya luar biasa berarti akan pengaruh dinamika. Nah, gitu. Tetapi kalau kita lihat sebelumnya lagi dari Sriwijaya, sebelum Masehi, abad 4 sebelum Masehi, jadi 400 sebelum Masehi itu, kalau kita lihat penelitiannya Slamet Mulyono itu, kita sudah maju Indonesia itu. Sudah mengenal batik, astronomi, perbintangan, berarti sudah mengenal pelayaran gitu ya. Ada sekitar 10. Sudah ada 10 hal yang sudah ada yang ini bukti kalau maju. Kemudian kaitannya dengan nilai-nilai hidup, nilai-nilai hidup. Saya tidak tahu persis bukunya ini nanti apakah hanya membahas Sriwijaya atau ada yang kerajaan yang lain. Yang jelas bahwa nilai-nilai kehidupan yang baik, nilai-nilai itu kan sesuatu yang baik, yang dijunjung oleh orang banyak. Namanya nilai ya, nilai dalam arti
apa ya, bukan, ada dua pengertian ya, nilai angka dan nilai kebaikan. Nah, hampir semua orang itu suka dengan nilai-nilai kebaikan, termasuk kehidupan kerajaan yang ada di Sriwijaya tadi. Nah, Sriwijaya ini adalah sebuah kerajaan yang berlatar belakang Buddha, yaitu Buddha Mahayana aliran Tantrayana. Buddha Mahayana aliran Tantrayana itu yang bagaimana? Yaitu bahwa Buddha Mahayana itu bahwa seseorang bisa masuk surga itu harus juga bisa dibantu oleh orang lain. Orang lain boleh mendoakan. Beda dengan kebalikannya Hinayana, harus dari usaha sendiri. Tantrayana ini berkaitan dengan kepercayaan setempat lokal. Jadi agama Buddha alirannya Mahayana kemudian dikaitkan dengan budaya setempat lokal. Itu. Kembali ke dinamika tadi bahwa sebuah daerah perdagangan maritim, tentunya di situ tidak hanya agama Buddha yang ada. Ada agama yang lain karena di belahan Timur Tengah itu sudah ada kekhalifahan, ya, kerajaan Islam juga sudah mengenal perdagangan. Kemudian di Tiongkok Selatan banyak orang-orang Tiongkok yang ingin belajar agama Buddha di India itu harus singgah dulu di Sriwijaya. Candi Muara Takus peninggalan Sriwijaya itu kalau kita telusur di dalam beberapa prasasti yang ada tadi, ada 5 prasasti tadi, di sana sudah mengenal asrama, di pendidikan berasrama. Diperkirakan asrama di Candi Muara Takus tadi bisa memuat sekitar 1.500 orang. Kalau begitu, abad itu Indonesia khususnya Sriwijaya sudah mengenal pendidikan yang teratur. Kalau mengenal pendidikan yang teratur berarti nilai-nilai kehidupannya juga lebih baik. Kalau begitu. Jadi zaman dulu sudah mengenal nilai pendidikan baik. Kemudian nilai-nilai kebaikan tadi, yang pertama tadi Mas Anita sudah menyinggung mengenai nilai ketuhanan. Agamanya saja Buddha. Berarti sudah mengenal nilai-nilai ketuhanan, arti nilai religiusitas mengenai agama, khususnya Buddha. Di samping juga agama yang lain. Begitu ya. Kemudian di dalam agama Buddha ini, dalam kerajaan, apakah ada semacam peradilan? Ada. Yang agama Buddha itu, namanya pengadilannya itu, kalau ada yang melanggar, namanya ring kasogatan. Jadi ada dewan, kalau sekarang ya mahkamah peradilan gitu ya, mahkamah agung atau apa, dan seterusnya. Kalau yang agama Hindu, ring kasaivan. Nanti juga teratur kerajaan ini sudah mengenal peradilan, tidak hanya seperti sekarang ini, sehingga dikembangkan di Indonesia seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan bahwa di kerajaan itu kalau sudah mengenal pendidikan, saya rasa karena menjunjung nilai kehidupan, ada nilai kemanusiaan yang beradab. Ditambah, coba minta tolong yang slide-nya yang ada gambarnya raja tadi. Di situ ada gambarnya petanya tadi ya. Minta tolong ditayangan lagi coba. Ayo, bisa dibantu tayangan yang ada gambarnya peta tadi, ada Oh iya, gambarnya bisa. raja. Bisa, Pak. Sebentar, Pak. Apakah yang ini, Pak? Bukan yang gambarnya. Nah ini, betul. Terima kasih. Iya. Nah, di sampingnya gambar ini raja ini ya, itu kan ada gambarnya peta Jawa Barat, Sumatera, Semenanjung Malaka, Kalimantan Barat. Teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa wilayah Sriwijaya itu yang terutama yang merah itu istilahnya sampai ke Jawa Tengah juga. Ya, sampai ke Jawa Tengah, bahwa membuktikan bahwa wilayah kerajaan Sriwijaya itu sungguh luas. Bisa mencapai yang wilayah yang cukup luas itu kalau tidak ada unsur persatuan tidak mungkin. Tidak mungkin.
Berarti nilai kerukunannya, persatuannya sudah luar biasa. Iya. Kemudian tadi disinggung mengenai sila yang keempat ya. Nah, karena ini masih negara kerajaan, seandainya ada musyawarah, itu biasanya ini karena monarki ya, ini hanya sekitar ini keluarga raja atau istilahnya itu Sabto Prabu. Ya. Jadi dewan kerajaan hanya keluarga inti. Nah, ini bisa kebalikan dari sekarang ini kan republik. Republik itu kan sistem pemerintahannya yang pemimpinnya dipilih oleh rakyat. Kebalikannya monarki. Monarki itu hanya pemimpinnya itu karena garis keturunan dari kalau kerajaan ya dari ini keturunannya Sri Permaisuri yang anak pertama yang laki-laki biasanya. Walaupun juga ada yang perempuan. Seperti di Majapahit, Tribuana Tunggadewi pernah menjadi raja. Gitu ya. Kemudian di Kalingga itu ada Ratu Sima. Begitu. Kemudian yang sila kelima, keadilan sosial, entah itu kerajaan, entah itu republik atau apapun namanya, pasti ingin mewujudkan kesejahteraan. Buktinya apa? Kerajaan Sriwijaya bisa bertahan cukup lama, mulai abad 7 sampai 14, jatuh karena dikuasai oleh Majapahit. Berkuasa cukup lama. Itu kalau tidak tingkat kesejahteraannya luar biasa, tidak mungkin. Itu. Ya. Ada cerita, para pedagang itu digiring masuk ke Sriwijaya, ke Palembang. Jadi diperkirakan kerajaan itu ada dua tempat, antara Palembang atau di Riau. Para saudagar ini diajak mampir ke istana, diajak makan, piring, sendok, dan gelasnya itu dari emas. Ya, dari emas. Untuk menunjukkan pada tamu, para pedagang asing tadi, supaya kagum dengan Sriwijaya. Kok hebat sekali ya. Diajak makan, piring, sendok, gelasnya terbuat dari emas. Selesai makan dilempar ke laut, teman-teman. Tapi setelah tamunya pulang diambil lagi. Ini hanya untuk apa ya, supaya tamu-tamu ini apa ya, ada rasa minder gitu bahwa kita ada kerajaan yang besar. Maka oleh Muhammad Yamin, Sriwijaya disebut dengan kerajaan nasional pertama. Dan ini lahir lebih awal. Baru dilanjut kerajaan nasional yang kedua yaitu Majapahit. Itu ya. Kemudian kita hubungkan dengan sekarang yang update ini, yang membuat saya senang bangga dengan anak muda sekarang ini, terutama Mas Anido berani membedah buku ini dengan mengambil tema tentang Pancasila. Ya. Pancasila yang dimulai dari sidang BPUPKI ya, tanggal 29 sampai tanggal 1, mulai dari Pak Sutomo, Muhammad Jamil, yang berakhir dengan Pak Soekarno. Istilah Pancasila dimunculkan tanggal 1, hanya istilah Pancasilanya. Kalau isinya itu secara konsep sama dengan sekarang, tapi dari istilahnya munculnya tanggal 1. Maka tidak heran tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tetapi dalam pergeseran dinamika sejarah, itu Panitia 9 yang sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi peluk-peluknya itu. Dan nanti ketika tanggal 18 Agustus itu oleh PPKI, karena Indonesia Timur itu mengancam kalau itu tidak dirubah 7 kata itu, dia tidak mau gabung dengan berdirinya Republik Indonesia ini. Sehingga 7 kata itu dihapus, jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Ini sifatnya netral ya, sehingga semua agama bisa diterima. Itu agama-agama yang resmi diakui. Kemudian sekarang ada tambahan lagi, yaitu Konghucu ya. Gitu ya. Dan aliran kepercayaan mulai dapat tempat bisa ditulis dalam KTP ini. Ini sekarang mulai ya terbuka. Gitu ya. Negara memberi tempat untuk semua agama-agama dan dijamin oleh pasal 29 ayat 1 itu, pelaksanaannya pasal 29 ayat 2 itu, sehingga kita harapkan selama kita masih memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara, maka
Indonesia akan selamat sampai ke depan. Hanya yang menjadi pertanyaan, produk aturan, apakah Pancasila ini sudah memberikan fungsi regulatif? Maksudnya fungsi regulatif itu fungsi bagaimana, Pak? Yaitu fungsi yang membuat bahwa suatu peraturan itu dikatakan membawa rasa keadilan atau enggak. Kadang-kadang di Indonesia ini sebuah peraturan begitu disahkan oleh DPR, bahkan belum disahkan aja baru dibahas, sudah diancam untuk dibawa ke MK, diuji materi ya ke MK, karena isinya tidak cocok. Gitu ya. Sekarang yang paling ramai kan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi mahasiswa ini kadang-kadang saya tidak cocok dengan ini ya, tulis buso itu ya. Permisi Bapak, Ya, mohon ya. izin memotong karena mungkin keterbatasan waktu juga, mungkin Ya, bisa langsung ditanyakan saja poin pertanyaannya ke Mas Anandito sebelum nantinya kita ya, mempersilakan Prof. Sidarta untuk memberikan pendapat. Terima kasih Pak. ya, terima kasih Nancy ya. Ya. Lalu yang kedua itu mengenai fungsi konstitutif, yaitu fungsi undang-undang dasar yang ada ini, kalau yang lama itu kan cocok dengan isi Pancasila ya. Tapi setelah diamandemen, ada hal yang membuat ganjalan sehingga isinya menjadi ya ada yang ini tidak cocok dengan Pancasila. Gitulah. Mohon pendapatnya dari Mas Anindito ini untuk Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen ini, ada beberapa isi yang ini kadang-kadang isinya malah justru malah bertentangan. Gitu. Terima kasih untuk moderator. Baik, terima kasih Pak Trijaka. Mungkin ada tanggapan dari Mas Anandito. Baik, terima kasih kepada Bapak Trijaka atas masukan dan pertanyaannya. Pada dasarnya sendiri, saya pernah mendapat pengajaran dari dosen bahwa sebaik apapun sistem itu dibangun, katakanlah dalam hal ini konteks hukum maupun ideologi negara akan menjadi buruk, meskipun itu baik akan menjadi buruk bila mana pelaksana kepentingannya hanya berfokus kepada kepentingannya semata tanpa memperhatikan pihak yang lain dalam aspek sebagaimana cita-cita nasional yang harusnya diwujudkan tetapi dibungkam, dan Pancasila itu kemudian dikungkung dan dijadikan sebagai alas untuk memenuhi kepentingan penguasa atau pelaksana pemerintah itu sendiri. Kemudian terkait amandemen Undang-Undang 1945, sebagaimana telah diamandemen sebanyak 4 kali, pada dasarnya Undang-Undang 1945 sendiri sudah ditetapkan sebagai acuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Terkait bagaimana apakah itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak, menurut hemat saya, sepengetahuan saya, bisa dikatakan untuk Undang-Undang 1945 sendiri bisa dikatakan sudah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun yang dijadikan permasalahan ialah ketika proses penegakan atau perumusan suatu perundang-undangan sebagai perpanjangan daripada UUD 1945 sendiri, yang mana hingga sekarang masih banyak dijumpai simpang siur atau masih banyak dijumpai multitafsir, yang mana di mana dalam satu peraturan perundang-undangan sendiri pasalnya justru bertabrakan dengan substansi daripada pasal peraturan perundang-undangan yang lain. Bisa kita contoh yang kontradiksi misalnya seperti Undang-Undang ITE maupun seperti yang Bapak katakan tadi yakni Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Lingkungan, yang mana masih terdapat banyak simpang siur. Padahal sejatinya jika dibaca tujuan daripada peraturan tersebut sebetulnya sudah baik dalam rangka memberikan rasa ketertiban dan keadilan bagi masyarakat, namun yang seringkali menjadi benturan atau pokok utama ialah ketika proses penegakannya, di mana masih banyak ditemui pejabat yang tidak menjalankan sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kata lain, kepentingan pribadinya, kelompoknya, atau seperti tadi oligarki di tangan oleh beberapa pihak saja,
itu masih mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan sebagaimana dituangkan dalam cita-cita nasional. Seperti itu mungkin Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya. Baik, terima kasih Mas Anandito telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Trijaka. Mungkin sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, saya persilakan terlebih dahulu untuk Prof. Sidarta. Mungkin jika ingin memberikan pendapatnya, Prof, saya persilahkan. Terima kasih. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar dengan Dengar, jelas. Bro. Terima kasih. Saya senang nih ada Pak Tri juga nih. Bagus sekali kalau bisa kapan-kapan mencerahkan kita dengan pemahaman historisnya ya. Saya nggak harus saya ngomong sebetulnya ya. Tapi begini, kesadaran sejarah Indonesia modern itu kan relatif baru ya. Kalau kita lihat catatan Kunto Wijoyo misalnya, dia mulainya kan dari seminar sejarah pertama itu tahun 57. Artinya pada era itulah menurut beliau histografi Indonesia modern itu mulai dikenal. Jadi kita selama ini mungkin artinya sebelum tahun 57 itu orientasi kita lebih ke Eropa begitu ya. Bagaimana orang Eropa menulis tentang sejarah bangsa-bangsa yang dia jajah gitu. Tapi kita mencoba untuk pengen nulis sendiri dengan sentrismenya kita gitu, Asia sentrik gitu. Mungkin itu menarik juga. Jadi kita mulai merasa bahwa kita perlu nih menulis sejarah dengan versi kita gitu. Nah, mungkin apa yang ditulis orang tentang Sriwijaya dan Majapahit itu pasti mempunyai masing-masing mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri ya. Dan kita sebagai bangsa Indonesia tentu pengen melihat penulisan sejarah itu punya kontribusi untuk membangun misalnya ya salah satunya membangun kepercayaan diri kita bahwa bangsa kita punya modal dasar untuk mengatakan ideologi kita itu berangkat dari kultur historis yang panjang dan kita punya kesadaran untuk meneruskan nilai-nilai yang baik itu. Itu poinnya. Jadi saya lihat di Mongolia itu misalnya Kubilai Khan yang mungkin oleh banyak orang dianggap penakluk yang ganas atau apa gitu, ternyata dieluk-elukan sebagai tokoh sejarah pahlawan mereka gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke cerita Foraker itu kan mengatakan bahwa tidak apa-apa misalnya kalau kita sedikit merekayasa sejarah karena kemungkinan itu ada sisi positifnya untuk kita gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi sejarah itu tidak netral-netral amat lah intinya gitu ya. Tapi itu fine-fine saja sih sebenarnya. Kalau kita ingin berpikir ke sana. Kalau Sriwijaya ini pernah berjaya cukup lama, tapi tentu saja ada periode dia mengalami penurunan gitu ya. Jadi ada sunrise, ada sunset-nya gitu. Nah, sunset itu kenapa ya munculnya? Kan banyak ahli sejarah juga menduga-duga. Salah satunya kan karena muncul ada pemberontakan dari kerajaan-kerajaan di Jawa misalnya. Bahkan ada yang mengatakan ini karena muncul kerajaan yang cukup berpengaruh di Sumatera, Samudra Pasai misalnya. Itu muncul. Ada yang mengatakan karena ada serangan dari kerajaan dari India gitu. Jadi banyak penyebab kan. Artinya yang kita potret tadi sisi-sisi baik dari kerajaan Sriwijaya itu kan pasti satu caption atau satu sequence dari perjalanan panjang itu kan. Dan itu tertulis di prasasti-prasasti itu yang kita ambil. Ya, logika kita yang diabadikan dalam prasasti itu kan pasti sesuatu yang sudah terseleksi ya. Yang sudah yang dianggap itu bagian dari monumen yang harus dibaca oleh banyak orang gitu.
harapan kita tentunya itu equals dengan kondisi empiriknya pada saat itu. Gitu. Karena kita kan nggak punya tadi kesadaran historis kita tuh belum terbentuk untuk menjaga arsip, menulis itu kan belum. Kita masih tradisi sejarah kita kan sejarah lisan kan. Sejarah keberanian atau kesadaran kita untuk menulis itu kan belum. Itu dibangun oleh orang Eropa, tapi kan saya katakan tadi tahun 57 itu baru ahli-ahli sejarah kita itu merasa perlu untuk menulis versi kita gitu. Itu kata Pak Kunto ya. Bahkan kalau nggak salah Fakultas Sejarah itu sendiri baru ada kan di UGM saya kira yang pertama ya. Fakultas Sejarah itu. Oke. Nah, saya coba kita lihat ya, misalnya kita bandingkan dengan Romawi saja ya. Romawi itu kan panjang sekali perjalanannya. Dan ada sekuen-sekuen yang kita anggap Romawi itu punya pengaruh terhadap hukum kita sampai sekarang gitu. Itu kan pasti ada sunrise dan sunsetnya juga gitu. Kita membayangkan Roma itu seperti itu kelihatannya tuh satu periode yang sama itu kan enggak. Ada masa pemerintahnya sangat totaliter, tapi juga jadi eksperimen historis itu muncul. Periode sebelumnya zaman Yunani juga sama. Yunani itu tidak semata-mata diwakili oleh Athena kan. Banyak negara-negara kotanya juga yang punya sejarah yang tidak semonumental Athena gitu. Jadi saya hanya ingin mengatakan kita tidak ada salahnya sih mengambil sequence tertentu dari perjalanan gilang gemilang dari Sriwijaya itu yang kita angkat untuk kita catat dalam dokumen sejarah kita gitu. Majapahit juga gitu. Kita ambil satu sequence yang menurut kita itu harusnya itu menjadi bagian dari pendidikan sejarah kita dan membangun kesadaran kita sebagai bangsa gitu. Jadi jangan mengambil sisi yang pesimistisnya. Tapi kesadaran kita sebagai dunia akademik ya harus tahu bahwa sejarah itu memang punya sisi kelemahannya di situ. Dia lebih ideografik ya daripada nomotetik kan. Jadi menyimpulkannya itu harus melihat konteks maksud saya. Konteksnya Sriwijaya itu seperti itu. Nah, ketika dibawa ke konteks Indonesia sekarang, kemungkinan belum tentu pas. Tapi kita meyakini bahwa nilai-nilai yang diambil satu persatu tadi itu mungkin menjadi satu contoh yang baik bahwa tidak salah kalau Bung Karno mengatakan Pancasila digali. Gitu. Nah, yang terakhir mungkin bayangan saya begini ya. Kalau kita melihat Pancasila itu kita derivasi, kita preteli satu-satu gitu, sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan, sila persatuan. Sebenarnya nggak ada yang unik dari Pancasila. Mengapa? Karena ketuhanan itu ya di negara manapun juga ada gitu, nilai-nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan juga begitu banyak. Nilai persatuan juga sama. Jadi nggak ada yang uniknya, nggak ada istimewanya kalau kita preteli satu-satu. Pancasila menjadi istimewa kalau kita membacanya sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi 5 dasar itu harus dibaca bersamaan. Baru kelihatan uniknya gitu. Nah, itu yang kita harus punya kesadaran itu bahwa sisi-sisi cara berpikir integralistik itu sebenarnya maksudnya melihat Pancasila itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Tidak dipreteli. Kalau hanya untuk keperluan analisis silakan, keperluan analisis ya. Mengatakan begini, tapi ketika kita mengklaim itu nilai Pancasila, kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Baru Indonesia gitu. Itu sih pendapat saya. Sehingga kita nggak ragu-ragu lah ya mengklaim bahwa Pancasila itu satu pencapaian gemilang, achievement dari bangsa kita. Dan sangat disayangkan kalau kita sampai kehilangan itu gitu. Saya kira Pak Tri setuju Pak Tri ya?
Makasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Sidarta sudah memberikan tanggapan. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 20.50, saya dengan terpaksa harus menutup acara ini. Dari Mas Anandito, apakah ingin menyampaikan closing statement dari materi yang telah disampaikan? Baik, mungkin saya akan mengucapkan terima kasih kepada forum sekalian atas masukan, kritik, dan caranya atas apa yang saya sampaikan. Memang yang namanya belajar itu tidak akan pernah ada ujungnya, tetapi akan bermanfaat bila kita saling bertukar pikiran, saling membenahi, saling menyampaikan kritik ataupun pendapat, karena saya percaya bahwa setiap kepala itu pasti punya pendapat dan asumsinya masing-masing, dan itu juga berdasar apa yang dipelajari ataupun telah didapatkan oleh si pemberi pendapat tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Ya, terima kasih Mas Anandito. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada hadirin Bapak dan Ibu, terutama Prof. Sidarta, yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diskusi pada malam hari ini. Demikianlah acara diskusi pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Farid. Saya Nancy, pamit undur diri. Terima kasih. Ya, terima kasih Nancy. Ini sekedar info, barusan ada yang mengirimkan kritik di kolom chat, tapi pesertanya sudah keluar. Jadi sebetulnya ini adalah acara rutin. Pak Patrijaka mungkin karena baru join gitu ya. Ini acara bedah buku ini rutin, sudah beberapa buku juga dibedah. Ini adalah mungkin buku ke-9 atau ke-10. Dan setiap hari Jumat memang ada apa Jumat pukul 19 gitu rutin. Nah, ini tuh juga dibagi setiap bab itu satu penyaji materi. Jadi masih ada 6 pertemuan lagi sampai buku ini selesai. Di pekan depan itu kita akan bahas yang Majapahit terkait nilai-nilai Pancasila gitu. Mudah-mudahan bisa hadir lagi Pak Trijaka, Nancy, Mas Dito, dan semua Prosidarta. Terima kasih banyak, terima kasih atas diskusinya. Selamat istirahat dan selamat malam. Makasih Selamat malam. teman Pak